Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid At-Taqwa SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni sholat Jumat secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jemaah sekalian? Ketika kita semakin meningkat keimanan dan ketakwaan kita, Allah menjamin kehidupan kita, memberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang kita hadapi. Dan Allah senantiasa memberi rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Begitu juga jemaah sekalian, ketika kita berbangsa dan bernegara, ketika ada sebuah negara yang mengutamakan dalam peningkatan keimanan dan ketakwaan, niscaya Allah akan membuka keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Tapi sebaliknya jemaah sekalian, ketika ada sebuah negara yang senantiasa mengingkari ayat-ayat Allah, senantiasa berbuat kemaksiatan, senantiasa berbuat kesyirikan, niscaya Allah akan membuat negeri itu negeri yang penuh dengan bencana, malapetaka, keruwetan, dan boleh jadi azab karena perbuatan mereka sendiri. Yang dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun.
Begitulah jamaah sekalian, begitu pentingnya perkara keimanan dan ketakwaan, baik mengenai pribadi kita masing-masing maupun mengenai berbangsa dan bernegara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terutama anak-anakku semuanya, pelajar SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo yang kami hormati. Pada kesempatan khutbah kali ini secara singkat kami ketengahkan lagi, kami informasikan lagi, karena kami berhadapan dengan pelajar. Ingatkan kalian semuanya dalam diri kalian bahwasanya dahulu ada seorang imam besar yang mendapat julukan Bahrul Ulum, lautan ilmu. Umur sekitar 8 tahun sudah hafal Al-Quran, yakni Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, yang berpesan kepada kita semua, berpesan kepada pelajar kita semua. Ketika pesannya ini kita renungkan, kita amalkan, mudah-mudahan kita semua, khususnya santri-santri atau pelajar SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo, akan mendapatkan ilmu yang maksimal. Tapi sebaliknya, ketika 6 pesan dari Imam Syafi'i ini kita abaikan, niscaya jangan berharap kita mendapatkan ilmu yang maksimal. Yakni yang pertama, zakaun, kecerdasan. Mari kita bangun kecerdasan kepada kita semuanya. Karena semua kita ini, semua anak-anak ini adalah sudah menjadi juara, ditakdirkan oleh Allah menjadi juara. Ketika sperma orang tua kita bertemu dengan ovum orang tua kita, itu ratusan ribu miliaran sperma, yang jadi rata-rata hanya satu. Kita semua, kalian semuanya mati, kalah dengan kalian. Artinya kalian sudah membawa juara hidup di dunia ini. Tinggal mengasah anak-anakku sekalian. Mengasahnya dengan apa? Dengan Iqra, baca dan baca. Karena ayat ini yang pertama kali diturunkan oleh Allah, yakni di surat Al-Alaq. Oleh karena itu, untuk mengasah kecerdasan, gemarlah membaca. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua, yakni wa khirsun, semangat. Ketika kita semangat, pasti Allah akan memberi jalan, kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Sampai diulangi 2 kali jamaah sekalian. Ketika ada kesulitan, pasti muncul kemudahan. Syaratnya ketika kita itu semangat. Yang ketiga, yakni wajtihatun, bersungguh-sungguh. Ini bekalnya, ini sangunya ketika kita ingin cari ilmu yang maksimal. Bersungguh-sungguh. Man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti akan bisa, pasti akan sukses, pasti akan berhasil. Kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan, jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh, Allah akan memberi banyak jalan. Subulana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang keempat adalah wabul ghotun, dengan biaya. Kita semua, kalian semua sudah puluhan juta, ratusan juta orang tua kalian membiayai kalian. Dari SPP-nya, uang DPP, uang sangu tiap hari, puluhan juta, bahkan ratusan juta kalau kita hitung mulai kita di TK dahulu sampai SMP ini.
Cuma tugas kita adalah untuk berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah susah payah itu, yakni wajdihatun, lalu dilanjutkan wabulghatun, dengan biaya itu kita bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kelima adalah wa irsyadu ustadin, dengan bimbingan guru. Dengan bimbingan guru, orang tidak akan menemukan ilmu yang maksimal kalau tidak dibimbing oleh gurunya, oleh guru. Oleh sebab itu kita harus menghormati akhlak kita dengan guru kita, harus sopan santun. Oleh karena itu ada kitab yang namanya Ta'limul Muta'allim. Ini ketika nanti kalian di pondok pesantren akan menemukan yang namanya kitab Ta'limul Muta'allim, yang kitab yang hanya mengupas bagaimana tata krama seorang murid dengan guru. Karena itu adalah faktor juga kesuksesan murid itu untuk menyerap dan memaksimalkan di dalam thalabul ilminya. Yang terakhir adalah yang harus kita jalani adalah watulu zaman, waktu yang panjang. Paling tidak sampean semua di sini 3 tahun. 3 tahun itu tidak sedikit. 365 hari kali 3, ribuan hari. Dan itu sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi proses bahwasanya seseorang itu harus menjalani proses ketika akan menjalankan sesuatu atau mencari ilmu. Itulah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan alam ini. Hari ini Allah menciptakan bumi, hari ini Allah menciptakan matahari, hari ini Allah menciptakan lautan dan lain sebagainya. Yang sebenarnya Allah bisa saja kun fayakun, jadi maka jadilah, jadi alam. Allah mampu, Allah bisa. Tapi Allah memberi pelajaran kepada kita bahwasanya semua itu proses, semuanya itu harus dijalani, yang dinamakan wadulu zamani. Inilah anak-anak yang harus kita ingat, harus kita kenang, harus kita camkan dalam diri sanubari kita. Pesan dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu agar kita bisa maksimal dalam thalabul ilmi atau mencari ilmu itu. Yakni yang pertama zakaun, kecerdasan. Yang kedua wahirsun, semangat. Yang ketiga wajdihatun, bersungguh-sungguh. Yang keempat wabulghatun, dengan biaya. Yang kelima wa irsyadu ustadin, dengan bimbingan guru. Dan yang terakhir watulu zaman, waktu yang panjang. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.